Halo sahabat Indonesia, kembali lagi di Podcast Semesta, podcast rasa mengenal Indonesia kita. Pekan kali ini kita akan membahas tentang Provinsi Kaltim, Kalimantan Timur, yang katanya calon ibu kota terkuat di Indonesia. Baik, di depan saya sudah ada narasumber, teman saya sendiri dari katanya orang Kaltim. Tapi sebelumnya saya akan mengecek dulu bahwasanya dia itu orang atau putra daerah dari Provinsi Kaltim atau tidak. Oke. Yang pertama, siapa nama Gubernur Provinsi Kaltim? Dr. Insinyur Haji Isranur. Oke, betul sekali. Di mana ibu kota Kaltim? Di Samarinda. Terus berapa jumlah kabupaten atau kota di Provinsi Kaltim? Terdapat 7 kabupaten dan 3 kota di Kalimantan Timur. Oke, berarti jumlahnya? Ada 10 kabupaten kota. Apa makanan khas yang terkenal di Provinsi Kaltim? Nasi bekepor, sate payau, sama cabai salai. Kalau saya nyebutkan mungkin bisa sangat banyak ini kan. Itu nasi bekepor itu seperti apa? Itu tuh seperti nasi biasa Kang, cuma dicampur dengan rempah yang dimasak menggunakan alat-alat tradisional Kutai. Jadi dimasaknya sangat tradisional sekali, masih menggunakan kayu, tidak menggunakan kompor gas maupun kompor portable lainnya. Oh, berarti kayak menggunakan ini ya, kayu bakar gitu. Terus ini sate kepayau? Sate payau itu sebenarnya sate rusa kan? Sate rusa? Sate rusa. Ya sekarang mungkin sudah agak jarang ya dijual sate payau tersebut karena rusa termasuk hewan yang dilindungi sekarang. Tapi kalau pada acara adat mungkin masih ada dijual. Oke. Yang terakhir nih, tarian apa yang terkenal di Provinsi Kaltim? Yang sudah terkenal di kancah internasional itu tari Jepen dan tari burung enggam. Betul sekali, bahwasanya sudah terbuktikan bahwasanya ini merupakan putra daerah dari Provinsi Kaltim. Baik, saya persilakan untuk perkenalkan diri. Halo sahabat Indonesia, Nyawa nak mengenalkan nama Maha nih. Nama Nyawa Muhammad Yuki Darmawan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tenggarong, Kalimantan Timur. Ternyata sudah memang betul sekali ya, dia tuh bahwasanya dari Provinsi Kaltim sampai dia itu memperkenalkan dengan bahasa Kalimantan Timur sendiri. Baik, di sini Yori akan melontarkan beberapa pertanyaan seputar benar atau salah tentang Provinsi Kaltim. Oke, yang pertama, benar atau salah bahwasanya Provinsi Kaltim itu merupakan daerah yang banyak akan tentang sukunya? Kalau dibilang banyak, saya bilang sangat banyak ya. Karena selain suku-suku yang ada di Kalimantan Timur sudah banyak, itu Kalimantan Timur juga menjadi sasaran utama migrasi dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Jadi banyak terdapat suku Jawa dan suku Bugis di Kalimantan Timur. Berarti betul ya? Betul. Oke, yang selanjutnya, benar atau salah Festival Erau merupakan festival yang bertaraf internasional? Festival Erau sejak tahun 2013 kan, saya koreksi itu sejak tahun 2013 itu Erau baru jadi festival internasional. Oh, 2012. Kalau dari awalnya Erau itu sudah ada sejak abad ke-12 Masehi. Jadi betul-betul sudah lama kalau festival Erau itu. Tapi untuk yang internasionalnya sejak tahun 2013. Itu tuh di dalamnya tuh semacam kegiatan apa? Di dalam festival Erau itu, jadi sebenarnya inti dari festival Erau itu adalah pesta rakyat, yang mana itu adalah sebagai bentuk bersyukur dari masyarakat dan raja atas hasil panen hasil bumi yang melimpah di Kalimantan Timur. Nah, selain itu juga pesta rakyat sebagai rasa terima kasih raja kepada rakyat yang telah mengabdi. Jadi hasil-hasil panen dari kerajaan itu dikasihkan ke rakyat-rakyat sebagai bentuk terima kasih tersebut. Di dalamnya, dalam festival itu terdapat permainan, tari-tarian, dan budaya-budaya lainnya. Ya, luar biasa ya. Yang juga baru tahu bahwasanya Festival Erau itu kegiatan-kegiatannya banyak juga di dalamnya, seperti tarian, terus suguhan makanan juga kayak gitu. Oke, baik nih. Yori akan melontarkan pertanyaan lagi seputar tambahan karena memang ini mungkin sering dipertanyakan oleh masyarakat luar apabila mendengarkan Provinsi Kaltim. Oke, yang pertama, sebagai orang Kaltim sendiri, bagaimana rasanya ketika Provinsi Kaltim itu merupakan salah satu kandidat mungkin sudah ditetapkan menjadi ibu kota yang nantinya
menjadi ibu kota negara Indonesia. Bagaimana pendapat dari orang Kaltim sendiri? Sebagai orang Kaltim, ya kan, saya sebenarnya agak bingung apakah saya mau senang atau tidak. Ya. Tapi saya cukup melihat ke sisi positif dan negatifnya saja. Menurut saya positifnya pasti pembangunan dan perekonomian di Kaltim pasti akan naik sangat besar. Nah, yang kedua negatifnya ya adanya kerusakan lingkungan. Kalau tidak berhati-hati mungkin akan terjadi kepadatan penduduk seperti Jakarta dan kemacetan seperti Jakarta itu sendiri. Tapi saya yakin dari beberapa pertimbangan hal-hal tersebut pemerintah sudah sangat yakin bahwa jika dipindah maka Indonesia akan menjadi lebih baik. Jadi serahkan saya kepada pemerintah jika itu yang tepat. Oke, itu pendapat dari orang Kaltimnya sendiri ya. Jadi ya silakan kalau misalkan merasa tidak terima silakan datang saja ke orang Kaltimnya. Baik. Yang selanjutnya nih, ini cukup unik pertanyaannya. Ini Yori juga dengar dari suatu informasi bahwasanya tentang suku Dayak nih yang terkenal di Kalimantan Timur yang katanya penuh dengan misteri. Benar gak? Bahwasanya ketika orang kencing sembarangan itu sampai si anonya itu hilang. Coba diperjelaskan. Jadi ini ya sebagai tanggapan saya. Jadi sebenarnya itu tuh hanya mitos dan kepercayaan yang dipercayai oleh orang-orang lain. Tapi sebenarnya saya secara pribadi tidak pernah melihat sendiri dan mendengar bahwa hal itu pernah terjadi. Ya. Jadi ya mungkin orang-orang luar berpikir bahwa orang Dayak itu primitif, tertutup, dingin. Tapi sebenarnya tidak, Kang. Orang Dayak itu justru orangnya terbuka, ramah, cantik-cantik malah cewek. Kalau cowoknya? Ya ganteng-ganteng lah, putih-putih. Seperti Anda gitu ya. Amin. Terus jadi untuk suku Dayak tersebut saya rasa ya Kang, mungkin itu hal yang terjadi itu mungkin lebih kepada saksi adat. Mungkin karena ya siapa sih yang tidak malah adatnya tercoreng. Orang luar datang ke tempat kita, terus orang itu mengobrak-abrik tempat kita, melanggar adat yang telah kita percayai di sana. Ya mungkin sanksi adat aja sih Kang. Soalnya ya seperti itu sih. Soalnya orang luar itu taunya orang Dayak itu pada saat mereka marah aja. ya. Nggak pernah tahu bahwa orang Dayak itu sebenarnya baik, ramah. Kalau misalnya itu seperti sanksinya itu kayak dikebiri atau misalkan seperti apa kalau misalkan yang memang tidak memegang teguh kepercayaan yang ada di daerahnya sendiri? Ya sanksi adat itu nggak se ekstrim itu saya rasa. Saya juga nggak pernah melihat secara langsung bahwa sanksi adat di Dayak itu seperti apa. Ya sanksi adatnya tersebut ya seperti mungkin ya diselesaikan secara kekeluargaan aja antara pihak satu dan pihak lainnya. Oke, luar biasa sekali ya, ternyata suku Dayak itu penuh dengan hal-hal yang memang sangat dijunjung tinggi seperti adat istiadatnya seperti itu. Baik nih, pertanyaan tambahan dari Yauri seputar suku Dayak juga, betul nggak misalkan atau pandangan dari Kide sendiri? Katanya kalau misalkan orang luar dari Pulau Kalimantan ketika masuk ke Kaltim itu orang itu tidak bisa pulang lagi ke daerahnya sendiri. Coba dijelaskan. Dan itu sebenarnya gimana ya Kang saya bahasanya? Itu sebenarnya peribahasa orang Kaltim aja sih. Kalau saya luruskan lagi peribahasa itu sebenarnya orang yang sudah minum air mahakam. Artinya orang yang sudah minum dari air mahakam itu maka meskipun dia pergi pasti akan kembali lagi ke Kalimantan Timur. Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya ya kan, itu sebenarnya adalah rasa cinta dalam hati sendiri itu kan. Karena kalau terlepas dari berbagai mitos dan adat istiadat ya, kalau menurut saya itu tuh cuma rasa kangen gitu, rasa nikmatnya di Kalimantan Timur itu seperti ini, enaknya seperti ini. Jadi kalau keluar lagi tuh mau kembali gitu ya ke Kalimantan Timur karena di sana itu tempatnya enak, nyaman, orang ramah-ramah, ya seperti itulah kan. Oh jadi seperti itu ya Den. Bahwasanya berarti ketika memang tidak bisa balik lagi itu bukan hal-hal tentang berhubungan dengan hal mistis seperti ya. Jadi memang ketika orang
luar ke Kaltim itu tidak bisa tidak mau kembali atau apapun itu karena suasana yang memang tidak bisa dirasakan di daerahnya sendiri atau bisa di daerah lain ya kayak gitu. Rasa cinta terhadap Kalimantan Timur itu sendiri tumbuh. Ya, jadi rasa itu, ya. normal sih karena terlalu cinta. Jadi tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistis seperti itu ya. Oke, baik. Tidak terasa kita sudah mengakhiri pembahasan tentang Kalimantan Timur. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Ini membuka wawasan sederhana saya tentang Kalimantan Timur. Banyak sekali informasi perihal tentang suku, baik itu pendapat dari orang Kaltim tentang menjadi ibu kota bagaimana rasanya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bang Kide. Semoga sehat dan sukses selalu pendidikannya sampai lulus nanti 2022 ya. Lulus PPM. Siap. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sahabat Indonesia.